Baik Kak, saya bacakan 4 kartu dalam video yang bersambung. Ini bacakan kartunya yang pertama. Pertanyaannya, bagaimana potensi hubungan kami untuk balikan kembali setelah komunikasi itu ya Kak? Makna umum kartu. Seven of Wands terbalik adalah kartu tentang pertahanan yang mulai turun. Kalau posisi tegak biasanya melambangkan sikap bertahan, membela diri, atau merasa harus terus melawan, maka saat terbalik energinya berubah menjadi lebih lunak dan tidak terlalu defensif. Ini bukan kartu konflik besar, tapi kartu capek bertahan. Energi hubungan saat ini. Dalam konteks potensi balikan, kartu ini menunjukkan bahwa tekanan yang dulu terasa berat mulai mereda. Baik kakak maupun dia tidak lagi berada di posisi ingin membela ego atau memenangkan argumen. Sikap dia yang kembali menyapa, lebih perhatian, bercanda, bahkan berinisiatif video call tanpa memicu konflik. Sangat selaras dengan energi Seven of Wands terbalik. Itu tanda bahwa tembok pertahanan mulai runtuh. Proses emosional dari sisinya. Dari sisi dirinya, ada indikasi kelelahan emosional. Ia tidak ingin lagi berada dalam posisi tegang atau harus mempertahankan harga diri terus-menerus. Sekarang energinya lebih ke arah ingin suasana aman, ringan, dan hangat. Bukan ingin berdebat atau membahas hal berat dulu, hal yang perlu diwaspadai. Walaupun ada peluang untuk balikan, fondasinya belum sepenuhnya kuat. Karena pertahanan menurun, hubungan terasa lebih lembut, tapi bukan berarti masalah lama sudah selesai. Jika nanti terlalu cepat masuk ke pembahasan serius tanpa kesiapan emosional, konflik lama bisa muncul lagi. Fasenya sekarang adalah damai dulu, sembuh dulu, hangat dulu. Peran sikap kakak. Sikap kakak yang fokus pada kesehatan, membalas sewajarnya, dan tidak memaksa arah hubungan justru sangat tepat. Itu menciptakan ruang aman tanpa tekanan. Dan ruang aman itulah yang membuka kemungkinan hubungan tumbuh lagi secara alami. Kesimpulan, potensi balikan ada. Pertahanan emosional mulai turun dan komunikasi kembali hangat. Namun ini masih fase pemulihan, belum tahap komitmen kuat. Hubungan bisa tumbuh kembali jika nanti dibangun dengan komunikasi yang jujur, tenang, dan tanpa defensif. Pelan saja sayang. Yang penting arahnya sudah tidak lagi saling melawan. Gitu Kak. Baik sayang, kita lanjutkan pertanyaan yang kedua. Pertanyaannya, apa maksud dan tujuan dia ya Kak? Kartu yang keluar adalah Five of Cups tegak. Makna umum kartu. Five of Cups tegak adalah kartu penyesalan, kehilangan, dan kesadaran atas sesuatu yang dulu kurang dihargai. Ini bukan kartu kebencian, melainkan kartu hati yang sadar bahwa ada hal berharga yang sempat hampir hilang. Energinya emosional dan reflektif. Perubahan sikapnya. Dalam konteks sikapnya yang tiba-tiba lebih intens, perhatian, bahkan terkesan mengejar. Kartu ini sangat selaras. Ada kemungkinan besar ia menyadari bahwa beberapa bulan lalu ia bersikap kurang tepat. Saat kakak mulai tenang, tidak terlalu aktif mengejar, dan fokus pada diri sendiri, justru disitulah ia merasakan jarak yang nyata. Rasa hampir kehilangan itu memicu kesadaran dan penyesalan. Story tentang ingin membahagiakan kakak juga sejalan dengan energi Five of Cups, keinginan memperbaiki sesuatu yang dulu sempat disia-siakan. Kondisi emosional di dalam dirinya. Ia membawa rasa bersalah dan ingin menebusnya. Namun kartu ini juga menunjukkan bahwa emosinya masih cukup sensitif. Dorongannya bisa datang dari rasa takut kehilangan, bukan sepenuhnya dari kesiapan matang. Membangun ulang dengan stabil. Artinya, niat ada, tapi kestabilan jangka panjang masih perlu diuji. Bentuk pembuktian yang ia tunjukkan. Keinginannya untuk survei tanah, menawarkan membelanjakan, atau ingin sering bertemu adalah bentuk kompensasi. Ia ingin menunjukkan keseriusan dan memperbaiki citra dirinya di mata kakak. Itu tanda bahwa penyesalannya bukan sekadar kata-kata, tapi ia mencoba menerjemahkannya dalam tindakan. Kesimpulan, maksud dan tujuannya cenderung ingin memperbaiki hubungan dan menebus kesalahan masa lalu. Ada penyesalan yang nyata dalam dirinya, namun tetap penting melihat konsistensinya ke depan. Apakah ini komitmen yang stabil atau dorongan emosional sesaat karena takut kehilangan? Pelan saja sayang, yang terpenting bukan seberapa manis sekarang, tapi seberapa konsisten nanti. Gitu sayang.
Baik sayang, kita lanjutkan pertanyaan ketiga. Pertanyaan, perasaan dia setelah bertemu saya bagaimana ya kak? Terima kasih. Kartu yang keluar adalah The High Priestess terbalik. Makna umum kartu. The High Priestess terbalik adalah kartu perasaan yang sangat dalam, tetapi belum sepenuhnya disadari atau diakui. Jika posisi tegak melambangkan intuisi yang jernih dan kedalaman batin yang tenang, maka saat terbalik menunjukkan kebingungan emosional, perasaan yang dipendam, atau hati yang belum berani jujur sepenuhnya. Ini bukan kartu tidak ada rasa. Justru sebaliknya rasanya dalam, tapi tertahan. Dampak pertemuan kalian. Setelah pertemuan itu, batinnya cukup terguncang secara halus. Ia merasakan kenyamanan, kedekatan, bahkan sensasi pulang saat bersama kakak. Namun di saat yang sama, ia juga merasa canggung dan kurang percaya diri. Rasa malu sebelum datang ke rumah sangat selaras dengan energi kartu ini. Itu bukan malu biasa, melainkan rasa sadar bahwa ia pernah menciptakan jarak atau luka. Bertemu langsung, apalagi sampai bertemu bapak kakak, membuatnya semakin sadar bahwa hubungan ini punya makna lebih dalam dari yang selama ini ia akui. Kondisi emosional di dalam dirinya. The High Priestess terbalik menunjukkan ia masih menyimpan banyak perasaan yang belum diungkapkan. Ia memilih membicarakan hal ringan seperti kerja dan keuangan karena itu zona aman baginya. Bukan karena ia tidak punya perasaan. Justru karena perasaannya cukup kuat, ia takut jika terlalu terbuka, ia bisa kehilangan kendali atau kembali terluka. Ada sisi dirinya yang masih menahan diri. Kesadaran batin yang muncul. Setelah pertemuan itu, ia menjadi lebih sadar tentang posisi kakak dalam hidupnya. Ia tidak lagi melihat kakak sekadar masa lalu, tetapi seseorang yang masih memiliki tempat penting secara emosional. Kesadarannya tumbuh meskipun belum sepenuhnya ia ungkapkan lewat kata-kata. Kesimpulan, setelah bertemu kakak, hatinya dipenuhi kehangatan dan kesadaran emosional yang dalam. Ia masih menyimpan banyak perasaan yang belum terucap, tetapi pertemuan itu memperkuat kembali ikatan batinnya dengan kakak. Sekarang fasenya bukan tidak ada rasa, melainkan rasa yang masih ia simpan dalam diam. Gitu kak? Baik kak, kita lanjutkan pertanyaan keempat. Pertanyaan, jadi pengen tahu setelah kejadian ini dia berpikir seperti apa? Saya bacakan secara jujur berdasarkan kartu yang muncul. Kartu yang terlihat adalah Three of Cups tegak. Makna umum kartu. Three of Cups tegak adalah kartu kelegaan, kehangatan, dan rasa syukur setelah sebuah kejujuran terungkap. Ini adalah energi perasaan yang mencair, bukan konflik. Kartu ini menunjukkan adanya emosi positif yang muncul setelah sesuatu dibicarakan secara terbuka. Dampak kejujuran Anda. Setelah kejadian kemarin, di dalam pikirannya ada campuran rasa kaget, lega, dan tersentuh. Pengakuan jujur Anda membuatnya sadar bahwa hubungan ini bukan sekadar hubungan ringan. Ia mulai melihat bahwa selama ini ada ketulusan yang mungkin ia anggap selalu ada, tanpa benar-benar ia sadari nilainya. Energinya bukan menjauh, justru lebih menghargai. Kondisi emosional di dalam dirinya. Three of Cups menunjukkan ia tidak memikirkan Anda dengan marah. Sebaliknya, ada rasa bersalah bercampur penghargaan. Ia menyadari bahwa selama ini ia lebih fokus pada beban pribadinya tanpa melihat dampaknya pada perasaan Anda. Kejujuran Anda membuka kesadarannya. Namun saat ini, ia masih dalam tahap mencerna. Perasaannya positif, tapi belum masuk pada keputusan besar. Fase yang sedang terjadi. Kartu ini berbicara tentang kebersamaan dan rasa hangat, tetapi belum tentang komitmen berat. Ia sedang refleksi dengan perasaan campur aduk. Senang karena kejujuran Anda, namun bingung karena merasa belum mampu memberi balasan setara. Kesimpulan, setelah kejadian ini, ia memikirkan Anda dengan perasaan hangat, tersentuh, dan lebih menghargai ketulusan Anda. Tidak ada niat meremehkan atau menjauh. Namun saat ini ia masih berada di fase memahami dan merenung, belum sampai pada langkah konkret ke depan. Energinya positif, hanya saja masih butuh waktu untuk benar-benar menjadi tindakan nyata. Gitu kak. Maaf kak, di sini saya cuma bacain arti gambar kartu tarot yang keluar atas pilihan Anda sendiri gitu kak. Baik kak, saya bacakan secara jujur berdasarkan kartu yang muncul,
yaitu Page of Cups terbalik. Makna umum kartu Page of Cups terbalik adalah kartu tentang perasaan yang belum matang dan emosi yang masih ragu-ragu. Jika posisi tegak biasanya melambangkan ketertarikan yang manis dan keinginan membuka hati, maka saat terbalik energinya menunjukkan emosional atau ketidakmampuan mengekspresikan perasaan dengan jelas. Ini bukan kartu tidak ada rasa, tetapi kartu seseorang yang belum siap mengelola perasaan tersebut. Kemungkinan perasaannya, dalam konteks situasi kakak, kartu ini menunjukkan bahwa kemungkinan besar ia memang sempat merasakan ketertarikan atau kenyamanan ketika berkomunikasi dengan kakak. Namun, ketika mulai menyadari ada potensi kedekatan yang lebih dalam, ia justru menjadi ragu dan tidak yakin. Perasaan itu membuatnya canggung karena ia sendiri belum tahu bagaimana harus bersikap. Alasan ia menarik diri. Page of Cups terbalik sering menggambarkan seseorang yang takut menghadapi konsekuensi emosional dari sebuah kedekatan. Ada kemungkinan ia khawatir memberi harapan yang tidak bisa ia penuhi, atau merasa dirinya belum siap membuka hubungan yang lebih serius. Karena tidak tahu bagaimana menjelaskan dengan baik, ia memilih diam atau menjauh sebagai cara paling mudah untuk menghindari situasi tersebut. Hal yang perlu dipahami, sikap menghilang seperti ini seringkali bukan tentang nilai diri kakak, lebih sering itu mencerminkan cara seseorang menghadapi kebingungan emosionalnya sendiri. Kadang seseorang mundur justru karena merasa situasi itu bisa menjadi lebih dalam daripada yang ia siap hadapi. Kesimpulan, kemungkinan besar alasan ia menjauh bukan karena kakak kurang menarik atau tidak cukup baik, lebih kepada dirinya sendiri yang belum siap atau belum cukup matang secara emosional untuk melanjutkan kedekatan tersebut. Karena itu, ia memilih diam dan menarik diri daripada menghadapi perasaan tersebut secara langsung. Gitu, Kak. Baik, Kak. Kartu yang muncul adalah Ten of Swords terbalik. Makna umum kartu. Ten of Swords terbalik adalah kartu tentang proses bangkit setelah tekanan emosional. Jika posisi tegak sering menggambarkan rasa sakit yang sangat berat, maka saat terbalik energinya lebih ke arah penyembuhan, mencoba kuat, dan berusaha keluar dari kondisi batin yang melelahkan. Ini adalah kartu pemulihan, bukan tenggelam dalam kesedihan. Kondisi emosionalnya, dalam konteks pertanyaan kakak, kartu ini tidak menunjukkan bahwa ia sampai menangis karena kakak. Energinya lebih menggambarkan seseorang yang berusaha mengendalikan perasaannya daripada meluapkannya secara emosional. Jika ia pernah memikirkan kakak secara mendalam, perasaan yang muncul kemungkinan lebih berupa kebingungan, kelelahan pikiran, atau pergulatan batin. Cara ia mengelola perasaan, Ten of Swords terbalik, juga menunjukkan kecenderungan menutup emosi dan mencoba tetap terlihat kuat. Ia mungkin memikirkan situasi antara dirinya dan kakak, tetapi ia berusaha menata pikirannya agar tidak terlalu larut dalam perasaan. Baginya, menjaga kontrol diri terasa lebih aman daripada mengekspresikan emosi secara terbuka, proses batin yang terjadi. Kartu ini menunjukkan ia sedang mencoba menenangkan pikirannya dan bangkit dari tekanan batin yang pernah ia rasakan. Artinya, jika ada perasaan yang sempat mengganggunya, ia memilih memprosesnya secara diam-diam. Kesimpulan, energi kartu ini tidak menunjukkan bahwa ia pernah menangis karena kakak. Namun, ada kemungkinan ia pernah mengalami pergulatan batin atau memikirkan situasi ini secara serius sambil berusaha tetap mengendalikan emosinya dan menjaga dirinya tetap kuat. Gitu, Kak.